Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini saya akan membahas soal KSK Fisika tahun 2020, soal nomor 6. Sebuah partikel bermasa M meluncur di atas sebuah lengkungan logam licin ABC. Titik B adalah titik terendah lintasan yang berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jari R. Gambarnya nanti ada di slide selanjutnya ya. Selama partikel meluncur pada lengkungan, dua buah gaya, F1 dan F2 bekerja pada partikel. Diketahui besar kedua gaya konstan. Arah F1 selalu menyinggung lengkungan, sedangkan arah F2 konstan membentuk sudut beta terhadap garis horizontal. Jika partikel dilepaskan di titik A dan percepatan gravitasi adalah G, tentukan yang A usaha total oleh gaya F1 dan F2 ketika partikel sampai ke titik B. Nyatakan jawaban Anda dalam F1, F2, R, dan beta. Kemudian yang B, besar gaya kontak antara massa M dengan lengkungan di titik B. Nyatakan jawaban Anda dalam F1, F2, R, M, G, dan beta. Yang C, besar gaya F2 jika laju partikel titik C sama dengan 0. Nyatakan jawaban Anda dalam F1 dan beta. Di sini diberikan petunjuk, integral sin X dx ini sama dengan minus cos X ditambah konstanta, dan integral cos X dx sama dengan sin X ditambah C. Oke, kita mulai dengan soal yang A ya. Di sini perpindahannya dari titik A ke B. Di sini ada dr ya, perpindahannya. Kemudian ini ada sudut theta. Nah, F2-nya ini bisa kita uraikan jadi F2 cos theta minus B dan F2 sin theta minus B yang searah dengan arah geraknya ya, dr-nya ini. Kemudian di sini ada F1 juga ya, seperti di soal. Nah, di sini kita akan cari usaha totalnya oleh gaya F1 dan F2. Di sini kita beri nama WF ya, usaha oleh gaya F. Ini akan sama dengan integral dari F total dr. F totalnya adalah F2 sin theta dikurangi beta dikurangi dengan F1. Ini ya yang searah dengan dr. Yang searah dengan dr F2 sin theta min beta dan juga minus F1 ya, berlawanan arah tapi satu garis dengan dr gitu. Nah, dr ini adalah R dikalikan dengan d theta. Ini R-nya kita keluarkan dari integralnya karena R adalah suatu konstanta sehingga tidak perlu diintegralkan. Nah, batasannya ini adalah antara 0 sampai dengan theta. Langsung saja kita integralkan. F2 sin theta dikurangi beta ini akan sama dengan F2 dikalikan dengan minus cos theta dikurangi beta. Tadi ya, di petunjuknya disebutkan bahwa integral sin X akan sama dengan minus cos X gitu ya. Jadi di sini integral dari sin theta kurang beta adalah minus cos theta kurang beta. Dikurangi F1 diintegralkan jadi F1 theta. Ini batasannya dari 0 sampai theta. Nah, ini kita pindahkan ya. Minusnya kita pindahkan ke depan aja. Jadi WF sama dengan R dikali minus F2 cos theta dikurangi beta dikurangi F1 theta. Kemudian kita masukkan batasannya jadi R dikalikan dengan minus F2 cos theta kurang beta dikurangi F1 theta dikurangi dengan yang nilainya 0. Minus F2 cos 0 kurang beta dikurangi F1 kali 0. Di sini minus F2 cos 0 kurang beta adalah minus F2 cos minus beta. Dikurangi dengan F1 kali 0 adalah 0 ya. Jadi di sini hilang. Lalu ini kita satukan
dengan yang depannya, sehingga jadi R dikali minus F2 cos theta kurang beta, dikurangi dengan F2 cos minus beta, dikurangi F1 kali theta. Jadi WF-nya adalah R dikali minus F2 cos theta kurang beta, dikurangi dengan cos minus beta, dikurangi F1 kali theta. F2-nya ini difaktorkan keluar. Nah, cos minus beta itu sama dengan cos beta ya. Jadi di sini kita ganti saja cos minus betanya dengan cos beta. Sehingga WF-nya sama dengan R dikali F2, ini minusnya kita kalikan ke dalam sini ya. Jadi cos beta dikurangi cos theta minus beta, dikurangi F1 kali theta. Nah, usaha total oleh gaya F1 dan F2 ketika partikel sampai ke titik B. Di titik B, ini tetanya adalah pi per 2, tegak lurus ya, dengan yang si A tadi. Ini tegak lurus ya, jadi pi per 2, 90 derajat. Tinggal kita masukkan saja tetanya, jadi R dikali F2 cos beta dikurangi cos pi per 2 minus beta, dikurangi dengan F1 dikali pi per 2. Jadi WF-nya adalah R dikalikan dengan F2 cos beta. Ini cos pi per 2 min beta sama dengan sin beta. Ini bisa kalian pelajari di pelajaran trigonometri di pelajaran matematika ya. Dikurangi dengan F1 dikali pi per 2. Jadi ini adalah jawaban untuk soal yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang B ya. Besar gaya kontak antara massa M dengan lengkungan di titik B. Nyatakan jawaban Anda dalam F1, F2, R, M, G, dan beta. Oke, kita gambarkan gaya-gayanya di titik B. Di sini berarti ada F1 yang selalu menyinggung titik B ya. Selalu menyinggung si lintasannya, lingkarannya itu. Di sini ada F1. Kemudian ada F2 yang selalu konstan membentuk sudut beta dengan garis horizontal. Di sini F2-nya bisa kita uraikan jadi F2 cos beta dan juga F2 sin beta. Kemudian di sini juga ada gaya berat ya. Di titik terendah ada gaya berat yaitu Mg dan juga ada gaya normal atau yang dimaksud di sini adalah gaya kontak antara massa M dengan lengkungan di titik B. Oke, langsung saja kita akan cari dulu dari persamaan usaha sama dengan energi kinetik ya. Jadi usaha dari A ke B itu adalah WF ditambah dengan usaha oleh gaya normal ditambah dengan usaha oleh gaya berat akan sama dengan perubahan energi kinetik dari titik A ke titik B. Berarti energi kinetik di titik B dikurangi dengan energi kinetik di titik A. WF-nya tadi kita sudah dapatkan di soal A. Jadi tinggal kita substitusi saja jadi R dikali F2 cos beta minus sin beta dikurangi F1 pi per 2. Ditambah gaya normalnya, usaha oleh gaya normalnya adalah 0 karena ini berarah ke dalam lingkaran ya. Kemudian gaya beratnya itu adalah M dikali G dikali R. Sama dengan energi kinetik di titik B adalah setengah dikali M dikali VB kuadrat. Dikurangi energi kinetik di titik A adalah 0. Kemudian ini kita tukar ya. Jadi setengah M VB kuadratnya kita pindahkan ke ruas kiri sama dengan R F2 cos beta min sin beta dikurangi F1 kali pi per 2 ditambah dengan MGR. Jadi M VB kuadratnya ini tinggal kita kalikan 2 aja semuanya. M VB kuadratnya sama dengan 2R dikali F2 cos beta min sin beta dikurangi F1 dikali pi per 2 ditambah 2 MGR. Kemudian kita akan menggunakan sigma gaya sentripetal. Ini akan sama dengan M dikali A sentripetal. Sigma F-nya di sini ada N, kemudian ditambah F2 sin beta ya, mengarah ke sentripetalnya, gaya sentripetalnya, dikurangi dengan Mg, gaya beratnya. Sama dengan M dikali
A sentripetalnya adalah VB² per R. Ini tinggal kita substitusi saja nanti. Hanya saja kita akan pisahkan dulu ya si N-nya. Si N yang ditanyakan ini, jadi N sama dengan mVB² per R ditambah Mg, ini pindah ruas ke sana, dikurangi dengan F2 sin beta, ini juga pindah ruas ke kanan. mVB²-nya, ini ya, mVB²-nya kita ganti dengan yang ini, yang sudah kita temukan tadi di atas. Kita substitusi saja, jadi 2R dikali F2 cos beta min sin beta dikurangi F1 pi per 2 ditambah 2 MGR. Nah, ini R-nya bisa kita coret ya. Ini, dan ini bisa kita coret. Sehingga N-nya sama dengan 2 F2 cos beta dikurangi sin beta dikurangi F1 dikali pi per 2 ditambah dengan 2 MG ditambah MG dikurangi F2 sin beta. Ini kita kalikan ke dalam, jadi 2 F2 cos beta dikurangi 2 F2 sin beta dikurangi F1 pi, ya, karena ini 2-nya juga dikalikan dengan sini, ditambah dengan 2 Mg ditambah Mg dikurangi F2 sin beta. Ini F2 sin betanya kita satukan dengan yang ini, jadi 3 F2 sin beta, kemudian Mg-nya juga kita satukan 2 Mg tambah Mg jadinya 3 Mg. Jadi N-nya adalah 2 F2 cos beta dikurangi 3 F2 sin beta dikurangi F1 theta, F1 pi ditambah 3 Mg. Nah, ini F2-nya saya keluarkan lagi, faktorkan lagi keluar. Jadi F2 dikalikan 2 cos beta dikurangi 3 sin beta dikurangi F1 pi ditambah 3 Mg. Jadi ini adalah jawaban untuk soal yang B. Kemudian untuk soal yang C, besar gaya F2 jika laju partikel di titik C sama dengan 0. Nyatakan jawaban Anda dalam F1 dan beta. Jadi kita gunakan lagi persamaan yang ada di soal A, WF sama dengan R dikali F2 cos beta minus cos theta dikurangi beta dikurangi F1 kali theta. Nah, ketika sampai di titik C, ini berarti sudutnya adalah 180 derajat ya. Dari A ke C ini 180 derajat. Jadi, theta-nya adalah pi atau 180. Nah, ini kita substitusikan saja theta-nya jadi pi. Jadi WF sama dengan R dikali F2 cos beta dikurangi pi min beta dikurangi F1 kali pi. Nah, cos theta dikurangi beta itu sama dengan min cos beta. Kemudian ini minus ketemu minus, jadinya plus ya. Jadi R dikali F2 cos beta ditambah cos beta dikurangi F1 dikali pi. Jadi WF-nya sama dengan R dikali F2 dikali 2 cos beta dikurangi F1 kali pi. Sehingga WF-nya sama dengan R dikali 2F2 cos beta dikurangi F1 kali pi. Ini cuma dipindahkan aja 2-nya ke depan ya. Nah, kita gunakan lagi seperti yang di soal B. Jadi, usaha dari A ke C itu akan sama dengan perubahan energi kinetik dari A ke C. Di sini usahanya sama ya, usaha oleh gaya, usaha oleh gaya normal, dan usaha oleh berat. Sama dengan energi kinetik di C dikurangi energi kinetik di A. WF-nya kita masukkan, substitusikan yang tadi sudah kita dapatkan, ditambah gaya normalnya 0, usaha oleh beratnya juga 0 ya di titik C. Sama seperti di titik A. Sama dengan energi kinetik di titik C-nya adalah 0. Ya, di soal sudah diberikan penjelasan jika laju partikel di titik C sama dengan 0. Eka kan setengah mv kuadrat. Kalau V-nya 0 ya berarti Eka-nya 0. Kemudian di titik A juga 0. Sehingga jadi seperti ini ya. Jadi R dikali 2 F2 cos beta dikurangi F1 dikali pi sama dengan 0.
Ini kita bagi R semua. Jadi 2F2 cos beta dikurangi F1 pi sama dengan 0. Jadi 2F2 cos beta sama dengan F1 dikali pi. Pindah ruas ya. Jadi F2-nya adalah F1 dikali pi dibagi 2 cos beta. Jadi ini jawaban untuk soal yang C. Oke, thank you for watching. Sampai bertemu di video selanjutnya untuk soal selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse dan Facebook kita di Candela Course Cikarang. Semangat ya!